Kelas info episode kali ini berjudul Eksklusivitas Perumahan Muslim, Perspektif Universum Symbolicum. Fenomena munculnya perumahan Muslim ya, selama beberapa tahun terakhir ini seperti mengiringi giroh simbolisasi Islam di tanah air. Di daerah istimewa Yogyakarta, ya, sejak beberapa tahun terakhir muncul cukup banyak perumahan Muslim. Sebagai contoh, ada Perum Permata Muslim Ambarukmo, kemudian Perum Muslim Darussalam, Perumahan Muslim Jogja Village. Demikian juga tidak hanya di Jogja, ya, namun di kota-kota lain ya, seperti Semarang, itu juga ada perumahan Al-Ikhlas Residence, Arroyan Village, ya, dan juga di Bandung, Jakarta, ya, Medan, Makassar, Pontianak, dan sebagainya. Ya, ini suatu fenomena unik gitu. Sebut saja seperti itu. Konsep Islami dan syariah yang ditawarkan oleh pengembang perumahan Muslim ya, cukup beragam ya. Antara lain terdapat fasilitas masjid di perumahan ya. Kemudian ada juga rumah tahfidz ya. Bagi yang ingin menghafal Al-Quran. Kemudian juga ada yang olahraga, fasilitas olahraga seperti area memanah. Kemudian juga kolam renang ya, yang khusus gitu antara pria dan wanita yang dipisahkan. Nah, ini oke saja gitu. Nah, selain daripada itu terdapat juga tawaran ya atau promosi di mana dalam perumahan tersebut akan didatangkan dai-dai kondang. Oleh karenanya, apakah munculnya perumahan Muslim secara eksklusif ini ya, merupakan gejala konservatisme atau hanya ya refleksi gaya hidup kelas menengah Muslim Indonesia ya, di mana memandang ya, pentingnya simbol keislaman ya, dan semua itu tanpa ada keterkaitannya ya, dengan konservatisme apalagi radikalisme. Menengok ke belakang ya, akar konservatisme Islam boleh jadi berawal dari ketatnya mazhab Hambalisme dalam memproduksi dan menerapkan fikih atau hukum Islam. Salah satu pengikut Hambalisme yang kemudian memiliki nama besar gitu adalah Ibnu Taimiyah. Namun adalah Muhammad Ibnu Wahab, Ibnu Abdul Wahab yang kemudian mengadopsi ajaran Ibnu Taimiyah ya, sedemikian rupa. Dan ini bersambung kepada ajaran Wahabisme yang sebelumnya agak surut gitu, yang kemudian baru memperoleh momentum keduanya ya, di paruh abad 20 ya, melalui tokohnya Abdul Aziz Ibnu Saud ya, yang kemudian mendirikan negara Saudi Arabia, di mana dalam hal ini itu terjadi perkawinan ajaran Wahabisme ya, yang kemudian ya berkelindan dengan kekuasaan politik gitu. Bahan konservatif atau puritan yang sifatnya normatif doktriner ini mempengaruhi sikap kritis yang seharusnya muncul di pemikiran Islam. Demikian sehingga turut melanggengkan perilaku ya, yang anti filsafat gitu.
modernitas yang salah satu bentuknya itu ditandai dengan adanya komunitas global ya, yang syarat dengan penggunaan teknologi gitu. Nah ini pengembangan teknologi itu cepat sekali berkembang dari suatu wilayah atau negara satu ke negara lainnya gitu, yang akhirnya membentuk suatu masyarakat global. Berpangkal dari inilah persoalan berhimpitnya antara modernisasi dengan westernisasi. Meskipun secara umum dikatakan bahwa modernitas merupakan produk budaya dunia, namun tak pelak bahwa modernitas itu membawa sisa limpahan atau carryover budaya barat. Modernitas yang katakanlah merupakan anak kandung dari budaya barat itu secara faktual memang berkelindahan dengan ideologi Kristen gitu pada awalnya gitu. Nah, hal ini tuh kerap menjadi perasaan kurang nyaman gitu bagi negara-negara uh, Islam katakanlah yang terinfiltrasi ya, dalam upaya melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Kelas menengah Indonesia ini dinilai mempunyai karakteristik yang kurang lebih sama ya dengan kelas menengah baru Asia ini, yang ditandai dengan uh, kuatnya atau kentalnya ekspansi kapitalisme industri ya, dan globalisasi yang mempengaruhi pola konsumsi dan preferensi kelembagaan. Mereka, para kelas menengah Indonesia itu tumbuh melalui profesionalitas dan kemahiran entrepreneurship gitu. Mereka mengemari mobil yang bagus gitu, hobi menikmati makanan cepat saji, ya. Sering berganti-ganti gadget ya, kehidupan nyaman di perumahan kelas menengah ke atas dan seterusnya gitu. Hal ini berbeda dengan era kelas menengah Asia sebelumnya gitu, yang mendapat status melalui warisan kebangsawanan ya, warisan kekayaan, kepemilikan tanah atau karena jabatan birokratif. Politik identitas itu menyeruak dalam ruang-ruang ya, di kelas menengah Indonesia gitu. Simbol-simbol Islam ya, itu hadir dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat ya, seiring konstitusionalisasi lembaga-lembaga baik berupa ormas maupun parpol ya, yang mendukung dalam tanda petik penjualan simbol-simbol Islam ya, dalam rangka kontestasi. Munculnya simbol-simbol agama di ruang publik ya melalui berbagai kegiatan ya, seperti pengajian, demonstrasi ya, atau unjuk rasa gitu, termasuk dalam hal ini adalah tinggal atau bermukim di perumahan eksklusif untuk muslim gitu. Dari berbagai perumahan muslim yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia itu pada umumnya masih sebatas wajar ya, dalam arti tidak terdapat gejala-gejala yang menjurus kepada katakanlah ekstremisme atau radikalisme gitu. Mereka biasanya ada pengajian-pengajian yang pada intinya berputar sekitar fikih gitu. Namun satu dua memang ditemukan adanya pengajian ataupun ceramah yang sifatnya keras gitu, yang mendiskreditkan rumah ibadah agama lain gitu selain Islam gitu. Kemudian juga ada konflik-konflik internal terkait dengan ya perbedaan pandangan ya atau perspektif mengenai keislaman. Secara maknawi, Universum Symbolicum menerangkan tentang peran sosial agama dalam masyarakat
yakni bagaimana eksistensi sosial manusia itu dimungkinkan dan dipertahankan dalam masyarakat yang sifatnya konstruktif. Hal ini sebagaimana kata Berger, bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda ya, dari fenomena alam, katakanlah gitu. Justru karena merupakan kebudayaan itu merupakan hasil aktivitas manusia gitu. Oleh karena itu struktur kebudayaan pada dasarnya rentan dan niscaya atau senantiasa berubah. Selanjutnya diterangkan bahwa universum symbolicum ya, itu berkaitan dengan fungsi sosial agama sebagai simbol masyarakat yang merefleksikan suatu makna ya dalam tanda kutip yang menjadi pegangan bersama dalam masyarakat. Agama dalam konteks universal symbolicum merupakan kerangka kognitif pribadi-pribadi dalam suatu dunia sosial objektif masyarakat. Dengan demikian, menurut Peter Berger, agama itu mampu menjadi dasar sekaligus alat legitimasi bagi seseorang untuk melaksanakan keterlibatannya dalam dunia sosial. Nah, selanjutnya Berger mengatakan bahwa ya, dunia sosial manusia itu senantiasa dinamis ya. Dapat dikatakan adalah proses yang menjadi yang sifatnya terus menerus gitu. Atas dasar asumsi bahwa manusia ya dengan dunia sosialnya itu senantiasa berproses menjadi, nah, itu melandasi grand theory dari Berger yaitu tentang social construction of reality gitu, yang meliputi 3 kerangka teoritis ya, tentang proses konstruksi realitas sosial ya. Yakni pertama eksternalisasi, kedua objektifikasi, dan ketiga internalisasi. Nah, fenomena munculnya perumahan eksklusif Muslim di berbagai daerah atau wilayah di Indonesia itu merupakan gejala simbolisasi Islam. Simbol Islam itu menyeruak di ruang publik ya, dengan cukup beragam. Yang ini bisa dikatakan mengindikasikan konservatisme. Namun rasanya terlalu jauh untuk dikatakan sebagai bentuk radikalisme. Simbol-simbol Islam yang muncul di ruang publik itu kemudian berkelindan dengan iklim demokrasi ya, dan arus globalisasi yang semakin tidak terbendung. Ketiganya mendorong munculnya kelompok menengah Muslim di Indonesia. Nah, kelompok ini mempunyai kepercayaan diri untuk menyatakan identitas keislaman melalui gaya hidup tertentu. Walau alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.